Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan belajar materi geografi pada pertemuan yang kedua ini. Oke, langsung saja. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup geografi. Geografi sendiri mempunyai ruang lingkup studi yang sangat luas. Berbagai macam kondisi alam dipelajari oleh geografi, antara lain analisis fenomena manusia dengan alam, penyebaran gejala-gejala alam, hubungan fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya, serta interaksi yang terjadi dalam ruang, baik interaksi antara alam dan alam maupun interaksi antara manusia dengan alam. Oleh karena itu, geografi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama adalah apa? What? Untuk menjawab pertanyaan ini, geografi dapat menunjukkan fenomena atau faktor alam dan manusia. Dalam arti kenampakan atau kejadian, proses, gejala, struktur, pola, dan fungsi di permukaan bumi. Untuk pertanyaan di mana atau where, untuk menjawab pertanyaan ini, geografi dapat menunjukkan ruang atau tempat terdapatnya fenomena alam dan manusia tersebut. Yang mana dalam arti situs, lokasi, atau letak dan persebaran di permukaan bumi. Untuk pertanyaan ketiga, yakni mengapa atau why. Untuk menjawab pertanyaan ini, geografi dapat menunjukkan interaksi fenomena-fenomena tersebut sebagai faktor yang tidak terlepas satu sama lain. Untuk mendeskripsikan latar belakang dan hubungan sebab akibat, serta interrelasi dan interaksi gejala-gejala geografis. Selanjutnya, pertanyaan kapan atau when. Untuk menjawab pertanyaan ini, geografi dapat mengungkapkan dimensi waktu terjadinya gejala alam tersebut. Menjelaskan waktu, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Untuk pertanyaan siapa atau who, geografi menjelaskan subjek suatu kejadian dan sekaligus sebagai subjek yang bertanggung jawab dalam bentuk kelompok manusia. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan ini, geografi menunjukkan kualitas dan kuantitas fenomena dan interaksi antar gejala tersebut. Geografi menunjukkan relasi dan interrelasi dalam ruang, yakni sebagai penjelasan suatu struktur pola, fungsi, dan proses-proses yang terjadi di dalam buku The Scope of Geography, Ruth Murphy mengatakan terdapat 3 ruang lingkup geografi, yaitu yang pertama, persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi dengan sejumlah aspek keruangan serta pemanfaatannya. Yang kedua, interaksi manusia dan lingkungan fisik sebagai salah satu bagian dari keragaman wilayah. Dan yang ketiga, kajian terhadap kerangka regional dan analisis wilayah. Secara umum, bahasan geografi dibagi atas 4 subbagian. Yang pertama adalah geografi fisik. Geografi fisik mempelajari gejala-gejala alam di bumi, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer, yang berkaitan dengan bentuk, relief, iklim, dan segala proses-proses fisik, baik di darat, laut, dan udara yang mempengaruhi kehidupan manusia. Selanjutnya, geografi sosial. Geografi sosial sendiri mempelajari segala aktivitas manusia di bumi dan interaksinya dengan lingkungan, baik dalam lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Geografi sosial disebut juga sebagai geografi manusia.
yang mempelajari segala aktivitas kehidupan manusia di muka bumi dan interaksinya dengan lingkungan fisik. Misalnya, masyarakat desa saat di daerah lahan persawahannya masih luas. Mereka bekerja di desa sebagai petani. Selanjutnya, saat lahan persawahan mulai menyempit, masyarakat desa melakukan urbanisasi untuk mempertahankan kehidupannya. Mereka bekerja di berbagai jenis pekerjaan yang tersedia di kota. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa geografi manusia atau geografi sosial mempelajari aktivitas manusia sebagai dampak kondisi lingkungan dan persebaran di muka bumi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai geografi regional. Geografi regional mempelajari suatu daerah atau wilayah secara khusus, baik aspek fisik ataupun aspek sosial. Geografi regional mempelajari kondisi geografi suatu wilayah tertentu. Geografi regional merupakan bahasan yang menyeluruh baik dari aspek fisik ataupun sosial budaya, sehingga dianggap sebagai kajian inti dalam geografi. Kemudian, terdapat geografi teknis. Kajian penggunaan keahlian teknis dalam geografi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di sekitar kita. Contohnya, geografi matematika, pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis yang digunakan untuk mempelajari bumi dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada. Luasnya ruang lingkup geografi menimbulkan kebutuhan suatu spesialisasi. Oleh karena itu, muncullah cabang-cabang ilmu geografi yang mendukung, atau disiplin ilmu yang lain yang mendukung geografi. Ilmu-ilmu tersebut yakni yang pertama, geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses pembentukannya. Selanjutnya, terdapat ilmu klimatologi. Klimatologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor pembentuknya serta pengklasifikasian dalam suatu kelompok iklim. Dan selanjutnya terdapat biogeografi. Biogeografi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan yang ada di dunia. Selanjutnya, geografi tanah. Geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat, karakteristik tanah, dan persebarannya di atas permukaan bumi, serta pemanfaatan tanah itu sendiri untuk kehidupan. Selanjutnya terdapat geografi kependudukan yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala aspek keruangan yang berkaitan dengan manusia sebagai penduduk di suatu wilayah seperti penyebaran, seks ratio, dan kepadatan penduduk. Selanjutnya terdapat geografi ekonomi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang variasi wilayah di permukaan bumi dalam hubungannya dengan aktivitas manusia, yakni mengenai produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Selanjutnya, ada ilmu kartografi yang mana merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses pemetaan. Selanjutnya terdapat ilmu penginderaan jauh yang mana merupakan ilmu untuk memperoleh informasi tentang suatu objek dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut, yakni menggunakan media. Oke, Bapak kira cukup jelas? Selanjutnya kita akan memperhatikan cabang-cabang ilmu geografi di bagian berikut ini. Yang pertama ada geografi fisik, yang mana geografi fisik itu terbagi lagi jadi geomorfologi, ada klimatologi, ada hidrologi, ada biogeografi. Cabang-cabang dari ilmu geografi.
Selanjutnya ada geografi sosial, yang mana dari geografi sosial itu terdapat cabang lagi, yakni geografi ekonomi, geografi kependudukan, geografi transportasi, dan geografi kesehatan. Selanjutnya ada geografi teknis, yang mana terbagi lagi di dalamnya ada sistem informasi geografi dan pengiraan jauh. Yang terakhir ada geografi regional. Oke, kalian dapat memperhatikan bagan yang tersedia di sini. Sekian pemaparan Bapak pada materi ini. Selanjutnya, kalian dapat menyelesaikan soal latihan yang tersedia di bawah ini. Soal pertama, manusia memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Soal nomor 2, mengapa geografi berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang lain? Untuk jawabannya, kalian dapat menulis di buku kalian. Selanjutnya, kalian memfotokan dan lalu kirim ke kontak Bapak melalui WhatsApp. Oke, sekian pemaparan Bapak di pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.